Halo, ketemu lagi di channel Agenda Mas Bagus. Setelah 3 bulan yang lalu saya off, dan ini merupakan video perdana saya di 2021. Di video kali ini saya memang membawa sesuatu yang berbeda karena 3 bulan yang lalu saya banyak sekali melakukan observasi, pengamatan bisnis, situasi. Yang paling sering saya adalah belajar dan ngobrol dengan orang-orang hebat di bisnis. Itu bisa bisnis kuliner atau bisnis yang lain. Untuk itu di konten ini saya kasih nama adalah SBB, Sharing Bisnis Bareng. Bisa dengan saya atau nanti dengan narasumber yang lain di video-video berikutnya. Walaupun video ini cukup sederhana dan banyak kurangnya, tapi ada sesuatu yang berbeda dari video ini, yaitu apa? Saya sudah menyederhanakan dari apa yang saya dapat dari orang-orang hebat, dari buku, dari pengamatan, lalu saya akan sharingkan secara sederhana dan praktis, sehingga teman-teman yang melihatnya bisa mudah memahami dan bisa melakukan sesuatu ini dengan praktis, sehingga bisa menghasilkan sesuatu yang berbeda, bahkan memberikan perubahan dalam bisnis teman-teman. Itu menjadi kerinduan saya. Ikuti aja di channel Agenda Mas Bagus di edisi Sharing Bisnis Bareng. Di episode pertama ini di Sharing Bisnis Bareng, saya akan mengangkat satu topik di mana ini sangat sering banget saya dapatkan. Pertanyaannya adalah bagaimana cara bisnis kuliner bisa bertahan di 2021. Ya, ada langkah-langkah praktis yang benar-benar teman-teman bisa lakukan ini dari apa yang saya alami, pelajari, bahkan masih saya lakukan di bisnis saya sendiri. Yang pertama, saya akan memberikan masukan, dan ini adalah jadi hal utama bagaimana teman-teman konsen dengan kualitas produknya. Saya pernah sampaikan ini bahwa kualitas produk tetap akan jadi penentu, itu tidak mengenal tahun. Kalau saya ngomong ya, mau tahun berapapun, kalau teman-teman memang bisnisnya kuliner, produk ini menjadi poin utamanya. Produk yang saya maksud, kualitas yang saya maksud adalah punyailah cita rasa yang tinggi, punyailah keunikan, di mana keunikan ini bisa membuat teman-teman mudah dikenal dan diingat, dan yang pasti punya satu harga yang baik. Harga yang baik saya maksud adalah tidak selalu paling murah atau lebih murah, tapi dengan settingan harga yang baik, dengan apa yang mereka dapat sesuai dengan harganya, ini juga membuat satu produk yang benar-benar luar biasa. Dengan adanya produk teman-teman yang luar biasa ini, mau dari tahun apapun, ini mungkin bisa menjadikan kekuatan utama untuk bertahan. Lalu ada unsur kedua yang bisa saya sharingkan dari pengamatan saya, dan ini mungkin jadi konsen saya di kali ini ya, yaitu adalah milikilah keindahan unsur-unsur dalam jualan teman-teman. Keindahan apa yang saya maksud? Keindahan ini bisa mencakup tampilan produk teman-teman, packagingnya, kemasannya saya maksud, atau ini yang paling penting adalah keindahan dalam hal beriklan atau promosi. Dan jika kita bisa memenangkan postingan kita di media sosial, ini bisa membuat kita juga meningkatkan penjualan, bahkan untuk bertahan gitu ya. Dengan keindahan postingan, beriklan, mungkin dengan foto yang bagus, menarik, membuat orang mau membelinya, ini juga bisa mendatangkan orang-orang baru untuk mengenal produk kita. Jadi milikilah unsur-unsur keindahan itu. Bahkan juga mungkin bagi teman-teman yang punya kedai, kafe, bahkan warung, milikilah juga keindahan di tempat teman-teman jika itu memungkinkan gitu ya, karena ini sangat-sangat penting. Tapi terutama yang saya maksud tadi ada keindahan di kemasan, lalu tampilan, dan keindahan dalam berposting atau beriklan, dan ini wajib teman-teman sehingga teman-teman tidak ketinggalan zaman. Oke, lalu yang ketiga, kita tidak bisa menolak perubahan perilaku konsumen di tahun 2020 yang masih berdampak sampai sekarang, yaitu apa? Mereka sangat konsen dengan hal kebersihan. Mau semua kalangan, mau semua umur, ini sangat menentukan bisnis kita bertahan atau tidak. Contoh, kalau teman-teman punya warung, tenda, kafe, bahkan kedai, ini penting banget teman-teman memperhatikan protokol kesehatan. Kalau bagi teman-teman yang usahanya di rumah, milikilah kemasan yang benar-benar higienis. Ini yang saya lakukan ketika Den Bagus merubah kemasannya dari yang styrofoam lalu sekarang menjadi tin wall. Ini menjadi satu kemasan yang higienis, kuat, dan ini meningkatkan sekali penjualan yang ada di Den Bagus. Jadi unsur-unsur ini penting untuk teman-teman pelajari dalam hal kekuatan produk, keunggulan produk itu tadi, lalu keindahan
dalam aspek-aspek dalam jualan teman-teman. Yang ketiga adalah kebersihan. 3 ini aja, jika teman-teman konsen dan evaluasi terus jualan teman-teman atau usaha teman-teman, ini pasti bisa membuat teman-teman bertahan di tahun 2021. Bahkan bisa berkembang jika teman-teman bisa mengolahnya dengan baik. Dan poin yang selalu saya tekankan dari tadi adalah keindahan dalam hal beriklan. Ini penting banget untuk teman-teman. Cara bertahan bisnis yang paling saya ketahui di dunia kuliner adalah bagaimana kita bisa menambah orang baru terus untuk tahu produk kita. Itu penting banget. Kalau kita hanya stuck dengan beberapa orang saja yang tahu, bahkan cuma kalangan kecil, keluarga, teman, ini sangat memungkinkan untuk bisnis kita tidak bertahan. Tapi kalau kita punya kemampuan bisa mendatangkan orang baru terus untuk mengetahui bisnis kita, produk kita, ini adalah salah satu cara untuk kita benar-benar bisa bertahan, bahkan berkembang, dan bahkan punya cabang banyak. Itu aja dari saya, dan nanti di episode berikutnya akan ada topik yang lebih menarik dan pastinya langkah-langkah praktisnya dan tidak terlalu panjang. Itu aja dari saya, jangan lupa subscribe, lalu komen. Ya, komen ini saya butuhkan bagi teman-teman yang mungkin bisa menambahkan bagaimana cara bertahan bisnis kuliner di tahun 2021. Silahkan komen, atau teman-teman juga bisa share video ini ke banyak orang. Thank you, ketemu lagi di episode berikutnya.